Pertanyaannya, ada nggak cara lain selain menghadirkan yang asli? Nah, menghadirkan yang asli. Ketika zero. Ya, tidak hadir yang asli, maka yang muncul adalah yang palsu kan? Ya. Ya udah, kena zero yang aslinya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu menarik karena Egy Sujana itu mau mencoba membantah pernyataan awal oleh saksi ahli bahwa kalau seandainya alat bukti yang asli itu tidak bisa muncul, maka alat bukti apa yang bisa digunakan untuk membuktikan persidangan ini? Salah satunya sekaitan dengan ijazah. Nah, saksi ahli itu menjawab bahwa bisa digunakan yang namanya second opinion. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, karena ini tidak diterima, sehingga Egy Sujana mencoba menggali, tapi ternyata saksi ahli tetap pada pendirian itu. Dan terakhir, saksi ahli menyampaikan bahwa ada yang disebut sebagai fenomena zero. Kalau fenomena zero yang muncul, yang terjadi, maka tetap kembali pada yang tadi, yang second opinion itu. Artinya, fotokopian yang sudah dilegalisir, yang sudah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang punya hak otoritas, maka itulah yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Seperti itu sahabat-sahabat. Tapi bagaimana keseruan perdebatan-perdebatannya? Mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Nah, sekarang yang selanjutnya begini. Kalau konteksnya tadi logika bahasa bisa second opinion, apa artinya primer? Karena itu primernya sama sekali tidak ada, yang aslinya ini nggak ada. Problemnya itu dari ini. Kalau dari awal Jokowi dengan sangat care, karena menjadi persoalan se-Indonesia, bahkan dunia internasional melihat ini, itu kan harusnya dengan mudah dia bawa yang asli. Pertanyaannya, mengapa nggak boleh? Bagaimana ini sampai terjadi? Apakah karena kepentingan politik tadi, atau apa? Karena ini berdampak hukum, gugur presidennya dia, karena dia capres harus bawa syarat ijazah ini. Itu dampak hukumnya. Apakah Anda sependapat atau ada pendapat lain? Silakan. Ada beberapa tahapannya untuk memastikan sesuatu itu ada atau tidak ada. Pertama, hilang, ya. Dan itu harus secara hukum harus ada surat keterangan bahwa itu hilang, gitu ya. Yang kedua, rusak, ya. Gitu. Ya. Biasanya karena bencana atau apa sehingga rusak, gitu ya. Yang ketiga, sengaja dihilangkan atau dirusak, gitu ya. Saya nggak punya kapasitas, ya, itu untuk masuk ke wilayah 1, 2, 3. Saya hanya bisa menyebutkan indikatornya secara keilmuan. Ketika saya berhadapan dengan data, ya, apakah hilang, dan hilang itu harus ada laporan polisi, gitu ya, harus ada bukti kehilangannya. Dan rusak by natural, itu ya, karena peristiwa alam, atau ada unsur kesengajaan seperti ini. Itu kan persoalannya di sana, ya. Itu. Ya udah, jangan lewatin itu, karena lewatin itu Anda tidak punya kapasitas. Iya, Oke? Nggak ada wilayah. Nggak ada wilayahnya. Nah, dari 3 tadi, hilang, rusak, dan ada unsur kesengajaan lainnya, dapat dikonfirmasi lewat peristiwa yang sudah kita jalani sampai detik ini, sidang ke-10 kalau tidak salah. Ini sudah sidang ke-10, ya. 22 orang saksi, ya.
sekarang Anda yang ke 23 ya, itu jelas secara primer yang dimaksud hilang nggak ada, karena nggak ada laporan polisi. Mana pernah Jokowi melaporkan ijazahnya hilang? Nggak ada. Rusak nggak diketahui, karena nggak ada komen sama sekali, nggak care, nggak peduli. Nah, bahasa tidak peduli terhadap satu kasus yang menimpa dirinya, ada nggak bahasa linguistik apa yang bisa menerangkan orang model seperti ini? Halo? Bisa dijawab saksi Saya ahli? tidak dalam posisi itu, maaf ya, karena saya ada enggak teks keterangan itu ya secara bahasa ya yang menyatakan bahwa itu misalkan hilangnya permanen, misalkan ya seperti gitu. Nggak ada, udah dijawab tadi, nggak ada laporan polisi. Nggak ada gitu ya, atau rusak. Gitu Nggak ada juga, nggak ada keterangan. Kerusakan, ada teksnya di sana, saya bisa membuat semacam menganyam baru. Sah tidaknya yang rusak itu untuk keasliannya. Ada bagian nomornya, ada bagian tandangannya yang kena air, apa segala macam, bisa ditelusuri. Itu ya. Karena saya harus berhadapan dengan data fisik, itu ya, sebagai seorang linguistik forensik itu. Seperti tadi, saya berhadapan dengan fisik, saya bisa. Gitu ya. Kalau asumsi saya nggak maaf sekali. Gitu ya. Ya makanya. Ini maksud saya mungkin ada kehilapan ahli di sini, karena ahli tadi membenarkan ada second opinion tanpa melihat substansi yang primernya nggak ada. Saya ingatkan, nggak mungkin second opinion bisa diterima, primernya nggak ada. Alasan-alasan hilang nggak ada, alasan rusak nggak ada, alasan sengaja juga nggak ada komen. Ini kan perlu dipertanyakan, atau ini ilmu baru. Bagaimana ada perilaku ini yang berdampak hukum secara bahasa? Kan dia harus menerangkannya secara bahasa, tutur kata, bernarasi. Itu tidak bisa dengan kondisi objektif ini. Nggak ada keterangan itu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan kepada ahli. Bagaimana kita menilai dengan kondisi objektif ini gitu loh. Apakah masih bisa diterima cara bukti lain untuk membuktikan ijazah aslinya Jokowi tanpa ada yang aslinya itu sendiri? Bisakah? Nah itu wilayah pidana murni ya, saya pikir gitu ya. Karena enggak, saya nggak nanya pidana murninya, udah selesai. Bahasanya, bahasa itu kan bisa menerangkan satu fenomena. Begini disebut. Kenapa keterangannya bertolak belakang? Disebut bahasanya namanya bohong. Nah sekarang dengan fenomena itu tadi, bahasanya apa gitu? Jokowi membisu itu loh. Jokowi membisu bisa juga. Ya nggak salah dong. Apa salah dia? Anda nggak bisa jawab? Enggak. Kalau fenomena membisu, ada itu fenomena zero istilahnya yang mulia. Ya. Di dalam konteks ini zero. Iya. Diminta nggak ada. Fenomena Disuruh minta zero dengan hormat nggak ada. Ya. Jadi ketika fenomena zero, ini penting. Ketika fenomena zero, lakukan. Itu dalam bahasa sangat itu, karena bahasa itu tidak selalu lengkap. Subjek, predikatnya, objeknya kadang-kadang zero. Mau kemana? Ke Bandung. Apa subjeknya, predikatnya ada. Tapi komunikatif kan? Karena fenomena zeronya ada di benak. Nah, ketika berhadapan dengan data, ya, ada fenomena zero, ya. Itu secara material itu ya itu yang ada itulah gitu yang dijadikan alat ya untuk yang memaknai itu ya. Misalnya ini yang terjadi kan, ini terjadi kepalsuan ya. Ini hanya bisa dibantah dengan menghadirkan yang asli. Betul. Oke, itu ya, karena pertanyaan tadi, karakteristiknya itu diametra tadi. Pertanyaannya, ada nggak cara lain selain menghadirkan yang asli? Nah, menghadirkan yang asli. Ketika zero. Ya, tidak hadir yang asli, maka yang muncul adalah yang palsu kan? Ya. Ya udah. Karena zero yang aslinya. Nggak bisa juga dibilang itu yang palsu. Kenapa yang palsu? Orang dia menyatakan. Karena tidak bisa dibanding, tidak bisa dihadirkan yang aslinya kan?
Ya justru jadi itu yang asli dong, kan nggak bisa dibandingkan. Apanya? Ya, logika. Ya, udahlah, biar aja saya, janganlah. Ini makanya saya perlu teks Anda ya, bahasa Anda. Coba itu, yang Anda maksud gimana? Biar nggak salah nih. saya perlu teks Anda. Maaf ya. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya bagaimana si Egy ini memang betul-betul mau mencari agar terbantahkan yang disebut sebagai second opinion itu tadi, atau alat bukti pengganti lah, atau dari yang asli. Toh juga ternyata dari perdebatan itu, dari umpan balik pertanyaan itu ternyata tetap kembali pada second opinion. Kalau seandainya yang asli itu tidak dimunculkan di persidangan, dan terakhir dikunci dengan apa ya? Karena mereka sudah pusing mencari rujukan bahasa juga, maka Bambang Tri sempat nyelutup lah. Dia bilang kalau begitu namanya membisu. Teori membisu katanya. Tetapi langsung direspon oleh saksi ahli bahwa itu ada di dalam konteks linguistik atau bahasa, bahwa itu yang disebut sebagai fenomena zero. Nah, fenomena zero inilah yang dijelaskan, dan ternyata dari penjelasan majelis hakim itu dari penjelasan saksi ahli, ternyata itu tetap membenarkan yang namanya second opinion. Karena kalau tidak ada bisa ditemukan yang asli, maka fakta yang bisa membuktikan, yang bisa digunakan itu adalah yang ada, walaupun itu kopian. Nah, sehingga si Egy Sujana tidak menerima sahabat-sahabat bahwa yang palsu saja mau dijadikan sebagai alat bukti. Dia tidak mau menerima lah. Akhirnya masa yang palsu mau dijadikan sebagai asli, kan begitu. Nah, itu yang kondisi yang terjadi sahabat-sahabat ya di diskusi kali ini. Itu artinya kalau itu memang sudah benar, berarti bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sekaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang SMA itu tadi, itu secara otomatis itu sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang punya otoritas, yaitu dari pendidikan. Dan juga ijazah yang dipunya, walaupun itu kopian, tetapi itu sudah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang, yaitu sekolah Pak Jokowi. Nah, itu yang disebut sebagai second opinion atau pengganti lah ya. Pengganti dari yang asli, dan itu sah. Menurut bahasa ternyata itu sah sahabat-sahabat, dengan menggunakan teori fenomena zero. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.